Hai semuanya, kembali lagi di channel YouTube Dapur Mama Ipo. Di video kali ini kita akan bikin cemilan enak dari ubi singkong. Dalamnya lembut dan luarnya renyah. Jika mau tahu bagaimana cara membuatnya, ikuti videonya sampai selesai ya. Nah, untuk bahan yang pertama di sini ada 1 kilo ubi singkong. Ini sudah kita cuci bersih dan potong-potong. Lalu kita kukus hingga matang atau sampai empuk ya. Nah, kalau sudah matang atau empuk, ini langsung kita matikan apinya. Lalu kita pindahkan ke wadah yang lain ya. Nah, ini dalam keadaan panas, langsung kita haluskan aja ya. Oh ya teman-teman, jika teman-teman tidak punya alat penghalus seperti ini, teman-teman boleh juga menggunakan gelas atau ulekan, atau bisa juga pakai blender ya. Nah, kalau ubinya sudah halus, langsung kita campur bahan berikutnya. Di sini ada 1 sendok makan mentega, kemudian setengah sendok teh garam, setengah sendok teh kaldu bubuk. Dan untuk bahan yang terakhir di sini aku tambahkan 2 butir telur. Lalu semua bahan ini kita aduk sampai tercampur merata ya. Nah, supaya lebih mudah mengaduknya, di sini aku lanjut mengaduk menggunakan tangan ya. Oh ya teman-teman, jika kita pas mengaduknya ada seperti ini sumbu dari singkong, kita sisihkan ya. Nah, ini adonannya sudah tercampur dan terasa sudah lembut ya. Lanjut kita ke proses memasak isiannya. Di sini kita tuang secukupnya margarin, atau teman-teman boleh juga menggunakan minyak goreng ya. Kemudian kita tumis bawang merah dan bawang putih yang sudah diiris-iris kecil, masing-masing 3 siung. Lalu kita tumis bawangnya hingga wangi atau hingga layu ya. Kalau sudah ini kita masukkan ayam yang sudah dipotong-potong kecil. Ayamnya sebanyak 1/4 kilo atau 250 gram ya. Kemudian ini ayamnya kita masak hingga sedikit empuk ya. Nah, lalu kita masukkan wortel yang sudah diiris-iris kecil-kecil. Ini aku pakai sebanyak 2 buah. Lalu kita aduk-aduk dan kita masak sampai matang. Kemudian supaya tidak kering, ini aku campurkan susu cair secukupnya. Teman-teman juga bisa menggunakan air atau juga santan. Jadi tergantung selera ya teman-teman. Lalu ini kita masak kembali hingga sedikit airnya menyusut. Nah, kalau airnya sudah menyusut, ini kita tambahkan seasoningnya. Di sini ada garam, kaldu bubuk, dan juga merica bubuk. Dan yang paling penting di sini aku tambahkan bahannya pala bubuk. Lalu aku tambahkan sedikit gula. Dan sebagai pelengkap dan supaya makin wangi, di sini aku tambahkan daun bawang dan daun seledri yang kemudian diiris-iris kecil ya. Dan sebagai pengentalnya di sini aku tambahkan tepung dan air yang dicampur. Lalu kita aduk-aduk kembali sampai mengental. Nah, kalau sudah kita sisihkan dan kita tunggu sampai dingin. Nah, lanjut ya. Ini prosesnya untuk membentuk kroket. Ambil secukupnya adonan ubi. Dan untuk besar kecilnya kroket tergantung selera ya teman-teman. Lalu letakkan di telapak tangan dan kemudian kita tekan-tekan seperti ini dan diberi isian. Untuk isiannya jangan terlalu banyak atau jangan terlalu sedikit ya, tapi kita sesuaikan dengan adonan yang mau dibentuk. Lalu ini kita kunci atau kita tutup rapat supaya nanti tidak rentan bocor ya. Nah, setelah diberi isian, lalu kita bentuk. Untuk bentuknya sesuai selera ya teman-teman. Tapi di sini aku membentuk lonjong. Nah, lakukan sampai semuanya adonan habis ya. Nah, ini dia setelah kita bentuk. Untuk selanjutnya di sini mau kita bikin lapisan dari kroket. Di sini sudah ada tepung panir, dan untuk bahan lapisan cairnya di sini aku tambahkan tepung dan air. Ini kita bikin teksturnya cukup kental supaya nanti saat digoreng benar-benar tercover dan tidak rawan bocor. Pertama, ambil satu adonan yang sudah dibentuk,
Lalu masukkan ke adonan cair. Kalau sudah, lalu kita masukkan ke bahan kering atau tepung panir. Kemudian kita baluri sampai semuanya tercover ya. Nah, lanjutkan sampai semuanya diberi lapisan ya. Nah, ini dia hasilnya teman-teman setelah kita beri lapisan. Ini boleh kita langsung goreng atau boleh disimpan sebagai frozen. Selanjutnya di sini aku mau goreng sebagian dulu ya, teman-teman. Nah, untuk proses menggoreng di sini kita panaskan minyak, tapi jangan terlalu panas ya. Dan cukup memakai api kecil. Ini poin penting, wajib menggunakan api kecil ya teman-teman, supaya nanti kroketnya tidak pecah. Untuk menggoreng kroket cukup hanya sebentar karena isiannya sudah matang. Kita hanya mematangkan bagian lapisannya aja ya. Jangan lupa dibalik supaya nanti matangnya merata ya. Nah, kalau sudah matang dan berwarna kecoklatan, ini boleh diangkat lalu ditiriskan ya. Nah, ini dia teman-teman sebagian yang sudah aku goreng dan sebagian lagi aku frozen ya. Nah, untuk sebagai tempat menyerap minyak di sini aku pakai cup kue. Selain menyerap minyak, ini juga mempercantik kemasan kroket. Nah, ini dia teman-teman tampilannya sangat cantik ya. Ini sangat cocok dijadikan sebagai ide jualan atau disajikan untuk keluarga tersayang dan juga sebagai snack box ya teman-teman. Untuk rasanya juga sangat enak, dalamnya lembut dan luarnya crispy. Pokoknya teman-teman wajib coba ya. Baiklah teman-teman, sampai di sini dulu video kita. Jangan lupa like dan jangan lupa subscribe supaya tidak ketinggalan video terbaru. Dan semoga video ini bermanfaat buat teman-teman. Terima kasih. Hai semuanya, kembali lagi di channel YouTube Dapur Mama Ipo. Di video kali ini kita akan bikin kue yang sangat enak dari olahan ubi kayu. Selain enak, cara bikinnya juga sangat mudah. Jika penasaran bagaimana cara membuatnya, ikuti video kita sampai selesai ya. Nah, untuk yang pertama kita lelehkan 120 gram gula pasir. Kita melelehkan gulanya menggunakan api kecil ya. Cara melelehkan gulanya tidak perlu diaduk-aduk supaya tidak lengket ya teman-teman. Cukup kita biarkan sampai sebagian gulanya meleleh. Dan setelah sebagian gula meleleh, boleh kita goyang-goyang seperti ini. Dan kalau semua gula sudah meleleh, ini boleh diaduk-aduk ya teman-teman. Dan ini gulanya sudah meleleh, kita matikan apinya. Siapkan wadah tahan panas, lalu tuang gula yang meleleh ke dalam wadah. Kalau sudah, ini kita ratakan di dasar loyang atau di dasar wadah. Dan kita tunggu sampai gulanya set atau mengeras ya. Kemudian di sini sudah aku siapkan 600 gram singkong atau ubi kayu yang sudah aku potong-potong lalu aku haluskan. Kemudian ubi kayunya kita buang airnya atau kita saring seperti ini ya teman-teman. Kita saring tapi jangan sampai terlalu kering, cukup hanya mengurangi kadar airnya ya. Nah, untuk air perasannya kita buang aja. Nah, ini dia teman-teman hasil singkong yang sudah diperas. Selanjutnya kita campurkan semua bahannya ke dalam singkong. Di sini ada 100 gram gula pasir. Jadi karena aku pecinta manis, di sini aku tambahkan 3 bungkus susu kental manis. Buat teman-teman yang tidak suka manis, boleh di skip ya. Kemudian bahan berikutnya di sini ada setengah sendok teh garam. Lalu setengah sendok teh vanili bubuk, boleh menggunakan vanili cair ya. Lalu 2 butir telur, kemudian 40 gram mentega leleh. Lalu semua bahan ini kita campurkan. Dan bahan yang terakhir di sini ada 150 gram santan kental. Kemudian kita aduk kembali ya. Kalau sudah, ini langsung kita tuang ke atas karamel yang sudah mengeras.
Kemudian ini kita kukus selama 1 jam atau sampai matang, pakai api sedang. Kalau teman-teman pakai kukusan biasa seperti ini, boleh tutupnya dialasi dengan kain ya. Nah, setelah 1 jam ini kita buka dan sudah matang. Kemudian ini kita diamkan dulu sampai benar-benar dingin, baru boleh dibuka dari loyang ya. Nah, setelah kurang lebih 6 jam kita diamkan dan ini sudah dingin. Ini mau kita lepas, tapi sebelumnya kita sisir dulu menggunakan spatula seperti ini ya, supaya gampang lepas. Nah, ini kita langsung tuang ke piring. Semoga hasilnya bagus ya. Nah, dan ini teman-teman hasilnya setelah dibuka, hasilnya bagus. Jadi supaya hasilnya bagus, kita tunggu sampai benar-benar dingin ya. Dan ini kita mau potong-potong dulu. Nah, ini kelihatan ya teman-teman, dari potongannya ini serasa lembut. Nah, aku mau coba dulu. Jadi untuk rasanya ini sangat enak, legit, manisnya pas, dan teksturnya sangat lembut ya. Baiklah teman-teman, sampai di sini dulu video kita. Semoga video kita bermanfaat buat teman-teman ya. Terima kasih.